Halo Sobat Padicengi, kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan foto ini. Salah satu pertemuan ilmiah paling terkenal sepanjang sejarah yang dihadiri oleh sebagian besar penerima penghargaan Nobel. Di ruang konferensi yang syarat dengan semangat ilmiah dan ketegangan intelektual, para pemikir terbesar dalam fisika berkumpul untuk membahas teori-teori revolusioner dan merumuskan dasar-dasar fisika kuantum. Di tengah gemuruh diskusi ilmiah yang mendalam, ada satu topik yang membangkitkan ketertarikan dan kebingungan: entanglement. Fenomena aneh dalam fisika kuantum di mana partikel-partikel terkait secara misterius melintasi ruang dan waktu. Bahkan, para ilmuwan fisika terbesar seperti Albert Einstein dan Niels Bohr berbeda pendapat dalam pandangan mereka tentang entanglement. Pertarungan pikiran antara dua raksasa ini tidak hanya membawa kita ke dalam ruang yang lebih dalam tentang fisika kuantum, tetapi juga meretas landasan dari pemikiran kita tentang alam semesta itu sendiri dan bagaimana realitas fundamentalnya. Lalu, apakah entanglement itu? Sebelum kita bahas lebih jauh, Sobat Padicengi boleh siapkan cemilannya karena kita akan berangkat menyelaminya. Dr. Pym, I actually heard what happened to you. You opened up the quantum realm. That's when this crazy creepy ghost who walks through walls and stuff. Stole your tech. And now she wants to take over the world or whatever. Who would have believed that in your hour of need, you would turn to us? Not me. Because we robbed you. Do you remember? That's us. Jika kalian pecinta series Marvel, setidaknya kalian pernah mendengar istilah quantum entanglement. Quantum entanglement beberapa kali disebutkan dalam film Ant-Man and the Wasp tahun 2018. Dalam film tersebut, konsep quantum entanglement dijelaskan sebagai suatu fenomena di mana partikel-partikel yang terhubung secara kuantum tetap terkait satu sama lain, bahkan ketika mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. I think when you were down there, you may have entangled with her. Hank, I would never do that. I respect you too much. Quantum entanglement, Scott. It's incredible. You're linked to Janet. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Hank Pym yang diperankan oleh Michael Douglas percaya bahwa dia bisa menggunakan teknologi kuantum untuk mencapai penyelamatan Janet yang diperankan oleh Michelle Pfeiffer, istrinya yang hilang dari quantum realm. Salah satu aspek utama dari rencana ini adalah memanfaatkan quantum entanglement untuk memantau dan menemukan Janet di dalam realm tersebut. Meskipun cerita dalam film tersebut adalah fiksi, tetapi fenomena quantum entanglement benar adanya. Meskipun dalam dunia nyata, konsep quantum entanglement jauh lebih rumit dan lebih kompleks. Lalu, bagaimana sebenarnya quantum entanglement dalam dunia nyata? Apakah sama dengan apa yang dimaksud dalam film Ant-Man? Pada tahun 1925, Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger membuat kemajuan yang signifikan serta membuat bingung para ilmuwan dengan pemahaman mereka tentang partikel dalam fisika kuantum. Heisenberg menyatakan bahwa partikel dipandang sebagai entitas yang tidak memiliki posisi dan momentum pasti secara bersamaan. Menurutnya, partikel cenderung didefinisikan sebagai entitas yang memiliki sifat-sifat probabilitas, namun tidak memiliki lintasan pasti. Sedangkan menurut Schrödinger, dengan mengembangkan persamaan gelombangnya, menyatakan bahwa partikel sebagai gelombang probabilitas. Fungsi gelombang memungkinkan partikel untuk berada dalam beberapa keadaan pada saat yang sama. Partikel bisa berada di banyak tempat sekaligus atau memiliki beberapa nilai sifat, seperti posisi, momentum, ataupun energi secara bersamaan hingga observasi dilakukan, yang kemudian kita kenal dengan istilah superposisi. Intinya, Heisenberg menggambarkan partikel sebagai partikel
dan Schrödinger menggambarkan partikel sebagai gelombang. Perselisihan interpretasi ini menyebabkan banyak fisikawan berkonsultasi di Copenhagen, Denmark, terutama dengan Niels Bohr, untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut. Hingga pada akhirnya, di konferensi Solvay di Brussels, Belgia, pada Oktober tahun 1927, tercapai kesepakatan bahwa fenomena fisika dapat diamati melalui dua cara yang saling melengkapi, sesuai dengan prinsip komplementaritas Bohr. Menurutnya, sifat partikel dan gelombang tidaklah terpisah secara eksklusif, melainkan keduanya saling melengkapi dan hanya dapat diamati dalam konteks tertentu. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan istilah interpretasi Copenhagen. Namun, hasil kesepakatan konferensi Solvay tersebut ditentang keras oleh Albert Einstein. Menurut Einstein, konsep tersebut tidaklah sesuai dengan kausalitas klasik, yaitu sebuah konsep sebab akibat di mana setiap perubahan atau peristiwa di alam semesta memiliki penyebab sehingga peristiwa terjadi dalam kerangka waktu dan ruang yang terbatas dan terukur. Karena itu, pada tahun 1935, Einstein bersama dengan dua ilmuwan lainnya, yaitu Boris Podolsky dan Nathan Rosen, menulis artikel yang berjudul Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? Atau jika diterjemahkan, apakah deskripsi mekanika kuantum tentang realitas fisik dapat dianggap lengkap? Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa interpretasi Copenhagen dari mekanika kuantum tidak lengkap, yang kemudian dikenal dengan istilah EPR paradox. Dalam EPR paradox, terdapat dua aspek utama yang disampaikan. Pertama, entanglement dianggap sebagai paradoks karena bertentangan dengan intuisi klasik. Yang kedua, bahwa kemungkinan adanya keberadaan variabel tersembunyi atau hidden variables sebagai cara untuk menjelaskan fenomena entanglement tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fisika klasik. Di sisi lain, dalam interpretasi Copenhagen, entanglement tidak dianggap sebagai paradoks, tetapi sebagai bagian alami dari cara kerja alam semesta menurut mekanika kuantum. Interpretasi Copenhagen menekankan bahwa entanglement adalah fenomena yang sesuai dengan prinsip-prinsip mekanika kuantum dan tidak bertentangan dengan teori kuantum itu sendiri. Gagasan bahwa dua partikel dapat dihubungkan sedemikian rupa sehingga perubahan pada salah satu partikel secara langsung atau instan tercermin pada partikel lainnya, walaupun kedua partikel tersebut berada pada sisi yang berlawanan dari alam semesta, adalah benar. Namun menurut Einstein, hal tersebut terlalu tidak masuk akal dan sangat menakutkan, sehingga pada 3 Maret 1947, Einstein menulis surat kepada Max Born yang dalam surat tersebut terdapat istilah spooky action at a distance atau aksi yang menakutkan pada jarak. Baginya, fenomena seperti ini tampak spooky atau menakutkan karena bertentangan dengan intuisi fisika klasik yang menekankan bahwa efek dan segala sesuatu tidak dapat bekerja lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dari perdebatan ini, banyak ilmuwan mulai berlomba-lomba untuk melakukan eksperimen dengan tujuan untuk membuktikan apakah quantum entanglement versi Bohr atau versi Einstein-kah yang benar. Eksperimen ini akan kita bahas di part selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menakjubkan tentang dunia fisika lainnya. Sobat Pandai Cengi juga boleh request di kolom komentar untuk pembahasan fisika selanjutnya. See you dan selamat berpikir.